Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya, dan wasiat yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat bertakwa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah dan juga Mu'ad bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bihuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada wasiat takwa yang menyuruh bertakwa kepada Allah, ada wasiat takwa harus takut pada hari kiamat, ada wasiat takwa harus bertakwa kepada api neraka. Terkhusus berkaitan dengan wasiat takwa kepada Allah, maka di dalam Al-Qur'an ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah wasiat takwa yang ditujukan kepada seluruh insan, seluruh manusia, siapapun itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Apa maksud perintah takwa yang ditujukan kepada seluruh manusia? Bahwasanya seluruh manusia itu harus mereka itu masuk Islam dengan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi perbuatan syirik kepada Allah. Semuanya, seluruh manusia diseru untuk bertakwa supaya seluruhnya masuk Islam. Karena tatkala seseorang itu melakukan ketakwaan, maka tatkala seseorang itu melakukan ibadah, yakni bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, maka dia telah melakukan perkara yang paling tinggi dalam bentuk ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa, maka tafsirnya adalah minal muwahhidin, dari orang-orang yang bertauhid. Tahapan yang kedua, tingkatan yang kedua adalah takwa yang diserukan, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang yang beriman sudah Islam, sudah bertauhid, sudah
meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Lantas kewajibannya yang lain adalah yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah berdasarkan nur cahaya ilmu dari Allah, bahwasanya seseorang itu melakukan perintahnya itu tahu tentang dalil yang menunjukkan atasnya. Perintah Allahnya di dalam Al-Quran, perintah Rasulnya di dalam Al-Hadis. Juga dengan melakukannya tersebut adalah tarju thawab Allah. Melakukannya itu ihtisab, selalu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala pun berdasarkan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tahu kalau Allahnya, tahu kalau Rasulnya. Dia meninggalkan zina karena di dalam Al-Qur'an dikatakan wala taqrabuz zina. Dia meninggalkan ini dan itu, pengharaman seluruhnya adalah karena tahu larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dengan motivasi khaufan min iqabillah, karena takut dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut pandangan manusia, bukan takut hukuman di dunia, tetapi takut siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa seorang mukmin itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada yang bisa meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib. Ada yang melaksanakan yang wajib, kemudian yang sunnah, dan meninggalkan juga yang makruh-makruh. Ada yang sampai kepada puncak bahwasanya dia meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak apa-apa mungkin kalau pandangan manusia, tetapi dia tinggalkan karena takut terjadi apa-apa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la yablughul mu'min minal muttaqin, tidak akan sampai seorang mukmin itu menjadi orang-orang yang bertakwa, kategorinya bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma fihi ba'sun. Karena dia meninggalkannya itu perkara yang la ba'sa bihi, tidak apa-apa, tetapi dia tinggalkan hadaron, hati-hati, ma fihi ba'sun, karena mungkin ada sesuatu terjadi apa-apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, yaitu yang paling puncak, adalah wasiat takwa yang ditujukan kepada orang yang paling takwa. Siapa itu? Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, maksudnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah. Apa maksud perintah takwa yang ditujukan kepada orang yang paling bertakwa? Maksudnya supaya apa? Supaya usbut ala takwa, tetap berpegang teguh di dalam ketakwaan dan juga menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari ketakwaan tersebut. Apa konsekuensi-konsekuensi di antara ketakwaan tersebut? Firman Allah selanjutnya, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Janganlah engkau taati, turuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebagaimana juga orang-orang mukmin diseru untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah tetaplah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasiat yang kedua kata Rasul, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukanmu, kejahatan-kejahatanmu, amal-amalan burukmu dengan kebaikan. Ini adalah fa innal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapusnya. Dari dalam Sahih Al-Bukhari, seseorang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi kepada dirinya, yakni dia telah melakukan suatu dosa. Dia menggoda seorang wanita.
bukan hanya menggoda dengan kata-katanya, tapi bahkan dia asobathu qublah, bahwa dia sampai mencium kepada wanita tersebut. Namun para sahabat itu adalah orang yang memang tidak maksum, tidak terjaga di dalam dosa, tetapi mereka sangat segera untuk bertaubat. Melaporlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang telah dilakukannya tersebut karena menyesal. Maka turunlah ayat yang berbunyi aqimis salat, dirikanlah salat, tarafayin nahar, di dua ujung siang, wa zulafan minal lail, dan ketika gelap malam, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maka orang tersebut bertanya, apakah ini ayat berkaitan dengan saya ya Rasul? Bukan, ini adalah berlaku untuk seluruh umatku. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga terjadi perkara-perkara yang semodel itu berlapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan itu terjadi setelah salat berjamaah dengan Nabi, seorang melapor bahwasanya telah melakukan suatu kemaksiatan. Kata Nabi, bukankah engkau telah salat bersama kami? Iya, demikian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah menghapuskan. Itu adalah menghapuskan dari dosa yang telah dilakukan tersebut. Itu adalah hadmu yang telah dilakukan tersebut. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita terjerumus kepada dosa, yang pertama adalah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal apa-apa yang telah dilakukan. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan salat, dengan sedekah, dengan puasa dan lain sebagainya, dan itu semoga bisa menghapuskan. Dan setiap dosa mempunyai kebaikan untuk menghapuskannya. Seseorang yang bersumpah selain Allah, maka kebaikannya adalah bersumpah, bersyahadat lagi, khawatir dia keluar dari Islam, maka asyhadu an la ilaha illallah. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, kalau dihukum berapa? Kalau dia harus bayar berapa? Coba bersedekah dengan harga seperti itu. Karena setiap dosa itu mempunyai padanan-padanan dari kebaikan-kebaikan yang setimpal dengan hal itu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhapuskan dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dikatakan oleh para ulama adalah, yang pertama adalah badlun nada wa kaful adza. Berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dengan lisan kita, kebaikan dengan harta kita, dengan sikap kita, membantu dan sebagainya, apapun kebaikan itu. Yang kedua adalah wakaful adza, yaitu menahan gangguan. Minimalnya seorang yang berakhlak yang mulia, minimalnya kaful adza, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dan puncaknya yaitu adalah an yuhsinu bima asau, yaitu berbuat ihsan, selalu berbuat ihsan kepada orang lain, walau asau, walaupun mereka itu menyakiti kita, walaupun mempergauli kepada kita dengan cara yang buruk. Itu adalah tingkatan akhlak yang tertinggi. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, inna min hiyarikum ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang-orang pilihan di antara kalian yang paling baik adalah yaitu orang yang baik akhlaknya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bihusni hulukihi, akan mendapatkan dengan kebaikan akhlaknya itu darajat as-shaim al-qaim, derajat orang yang saum terus menerus di siang harinya, al-qaim, yaitu derajat orang yang qiyam di malam harinya terus menerus. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan ketaatan berakhlak yang mulia sepanjang hidupnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita
bisa melaksanakan pesan-pesan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan semoga kita berbahagia di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.